Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Siapa yang sangka ternyata Honda Prelude terbaru generasi ke-6 masuk secara resmi di Indonesia melalui Honda Prospect Motor. Dan Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menjual secara resmi mobil ini. Serta mobil ini hadir dengan harga yang sangat mengejutkan, tapi sayangnya tidak semua dari Anda yang berminat ke mobil ini mungkin bisa mendapatkan. Well, saya pertama kali ketemu Honda Prelude ini masih dalam bentuk konsep di Japan Mobility Show tahun 2023. Ketika itu mata semua jurnalis di dunia terpukau melihat kehadiran kembali mobil ini yang menyandang nama Prelude. Karena Prelude adalah coupe dari Honda yang sangat legendaris. Dimulai dari tahun 1978 dengan generasi 1 yang seperti ini. Dan di Amerika Serikat meraih kesuksesan yang luar biasa. Dilanjutkan dengan generasi keduanya yang bentuknya seperti ini dan juga meraih sukses yang besar. Kemudian generasi ketiganya, ini salah satu yang paling ganteng dan kebetulan saya juga punya di rumah. Honda Prelude generasi ketiga, dan itu adalah generasi terakhir yang memakai pop-up lamp. Itu di akhir 80-an dan awal 90-an. Kemudian pada saat Indonesia itu punya Honda Civic Estilo, Genio, Honda Prelude pun di era-era yang sama mengeluarkan Honda Prelude generasi keempat seperti ini yang langsung revolusioner bentuknya dan memiliki mesin serta interior dan eksterior yang jauh lebih modern dibandingkan sebelumnya. Sayangnya setelah generasi keempat itu dilanjutkan satu generasi lagi, generasi kelima yang seperti ini. Dan setelah itu Prelude tidak dilanjutkan lagi, terakhir diproduksi tahun 2001. Yang artinya sudah 25 tahun yang lalu. Nah, keberadaan Prelude itu digantikan oleh atau diteruskanlah oleh Accord Coupe dan Civic Coupe. Nah, kenapa kemudian Prelude dilahirkan kembali? Well, jadi ceritanya engineer Honda itu awalnya bukan ingin membuat penerus dari Prelude. Tapi mereka ingin membuat mobil sport coupe dengan teknologi terkini, yaitu teknologi hybrid yang artinya dia bisa memenuhi standar emisi bukan hanya saat ini tapi juga future proof sampai ke depannya. Tapi walaupun hybrid, mereka ingin membuat mobil yang menyenangkan untuk dikendarai sendiri, fun to drive, dan memberikan rasa kesenangan berkendara yang maksimal. Dibuatlah mobil seperti ini. Ketika mau memberi nama apa ya mobil ini? Tiba-tiba di meeting mereka berpikir bahwa ada satu nama yang sangat cocok untuk mobil ini adalah Prelude. Sekaligus membuat Prelude kembali ke dunia setelah 25 tahun. Dan Prelude itu memang sepanjang sejarahnya dia bukan menjadi Honda yang paling kencang. Dia bukan identik dengan kecepatan. Dia adalah coupe Honda yang dinikmati karena stylenya, kemudian keasikan berkendaranya dan teknologinya. Orang memakai Prelude bukan untuk balap, beda dengan seperti orang memakai Civic Type R atau memakai Honda NSX. Prelude ini lebih culture, lebih bagian dari gaya hidup. Oleh karena itu diberikan nama Prelude. Pada saat kemunculan mobil ini, banyak orang termasuk saya yang mempertanyakan keputusan Honda. Kenapa yang ada di balik kap mesin ini bukan mesin Type R atau yang setara Type R, tapi kenapa sebuah mesin hybrid. Tapi semakin kesini semakin make sense bahwa memang Prelude tidak pernah diciptakan untuk menjadi raja kecepatan. Ini adalah mobil yang lebih mature dari Civic, mobil yang bisa membawa kita berjalan jauh tanpa perlu repot dengan mesin yang terlalu tinggi tenaganya, tapi
lain sisi dia tetap memberikan kenyamanan berkendara yang mengasihkan. Nanti kita akan lihat detailnya. Kemudian yang mengejutkan berikutnya adalah harganya tadi saya bilang. Karena melihat di Jepang dan di Amerika beritanya tidak begitu bagus untuk Prelude sebenarnya. Karena di Jepang mobil ini harganya lebih mahal dari Honda Civic Type R FL5. Civic Type R FL5 itu sekitar 4,9 juta yen, hampir 5 juta yen. Sedangkan Prelude dimulai dari 6,1 juta yen. Di Amerika mobil ini juga sudah dijual dan harganya hanya berselisih sedikit dengan Type R. Type R itu mulai dari 45.800 US dollar yang artinya sekitar 780 juta rupiah kalau dirupiahkan dengan pajak sini. Artinya kalau di Indonesia ya Type R wajarlah di 1,4 miliar rupiah. Sedangkan untuk Prelude itu dimulai harganya dari 42.000 US dollar yang kalau itu kita kalikan kurs 17.000 sekarang 16.900 lah ya, itu ada di 700 juga, 700 juta juga yang artinya diprediksi mobil ini bisa harganya antara 1,3 sampai 1,5 miliar rupiah di Indonesia. Wajarnya kalau kita melihat dari dua negara tadi. Tapi ternyata tidak. Honda Indonesia mengumumkan bahwa harga dari Honda Prelude ini tidak akan sampai 1 miliar rupiah. Nah, sedangkan Honda Civic Type R sendiri di Indonesia harganya 1,4 miliar rupiah. Kalau mobil ini di bawah 1 miliar rupiah, anggap di 950 juta rupiah saja ya. Itu artinya selisihnya hampir 500 juta rupiah dengan Civic Type R. Yang membuat mobil ini jadi semakin menarik. Karena ini adalah kalau dilihat selisihnya dari Honda Civic Type R adalah Prelude yang harganya paling terjangkau di antara negara-negara lain yang menjual Prelude. Tapi seperti saya bilang, sayangnya nggak semua mungkin dari kita yang berminat ke mobil ini bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena kebutuhan atau permintaan Prelude ternyata membludak gila-gilaan. Di Amerika itu bahkan dealer sampai menaikkan harga mobil ini, markup harga sampai 60.000 US dollar. Artinya 1 miliar ketika dirupiahkan, artinya kalau dianalogikan ke sini dengan pajaknya semua bisa sampai hampir 2 miliar rupiah. Saking banyaknya permintaan. Sama kejadian seperti Civic Type R pada saat pertama kali dulu keluar FL5 di tahun 2023. Jadi untuk Indonesia kuotanya akan sedikit sekali. Honda Prospect Motor belum bisa memastikan berapa kuotanya, tapi kalau berdasarkan prediksi saya melihat susahnya mobil ini, bisa jadi di 2026 ini tidak sampai 3 digit angka unit yang dimiliki oleh Honda Prospect Motor untuk mobil ini. Bahkan untuk batch pertama itu dengar-dengar tidak sampai 50 unit. Bukan karena Honda Prospect Motornya nggak mau, tapi karena kuota dari luarnya yang sangat terbatas. Dan karena ini CBU Jepang, Honda Prospect Motor tidak punya kuasa untuk memproduksi lebih banyak lagi. Nah, Anda mungkin menonton video ini di bulan Januari atau Februari 2025. Mobil ini sudah bisa dipesan mulai hari pertama video ini keluar, namun mobilnya sendiri baru akan delivery, baru akan hadir pertama kali di bulan Mei 2026. Jadi waktunya nggak banyak bagi Anda, nggak bisa Anda ngelihat mobilnya dulu untuk mempertimbangkan, karena ya ini satu-satunya Prelude yang ada di Indonesia yang dimasukkan oleh HPM, tapi nggak berapa lama habis saya syuting ini harus kembali lagi ke Jepang sebelum nanti batch yang untuk Indonesia secara resmi datang semua di bulan Mei. Tapi pre-book sudah bisa dilakukan sekarang di sejumlah dealer-dealer Honda. Saya sebelumnya sudah pernah mereview Honda Prelude ketika itu yang dimasukkan oleh Ivars Motor, tapi ya itu hanya 1 unit saja di awal-awal. Nah, sekarang kita akan lihat spek yang dimiliki oleh Honda Prospect Motor. Secara bentuk memang cuma ada 1 varian dari Honda Prelude, jadi ini bentuknya seperti yang kita kenal. Ini adalah coupe bentuknya, tapi ini untuk pertama kalinya di generasi ini Prelude memiliki konfigurasi liftback, jadi sampai kaca belakangnya semua terangkat. Kalau sebelumnya kan
Prelude itu lebih mirip seperti sedan 2 pintu coupe dengan bagasi itu terpisah dengan kaca belakang, tapi ini menyatu. Tapi kalau kita lihat dari samping, bentuknya itu memang jadi sangat-sangat sporty. Seperti aliran udara itu sudah dipikirkan bagaimana mengalir dengan baik melewati mobil ini. Apalagi di sini ada lubang di sini, dan lubang ini lubang asli ya, bukan cuman aksen saja. Dan kalau kita lihat dari depan semua memang ini rounded. Jadi mobil ini menghindari garis-garis patah, semuanya terlihat streamline dan aerodinamis, dan bagian depannya itu juga pipih. Secara tampilan mobil ini sangat menarik menurut saya, karena ya faktanya ini adalah satu-satunya Honda Coupe sekarang yang ada di pasaran. Serta kalau kita lihat dari belakang, ini juga bentuknya berbeda dari Honda-Honda lainnya. Nah, sebenarnya ada ducktail di sini yang saya lihat di versi importir umum, tapi ducktail ini ternyata adalah option. Jadi itu sebenarnya bukan standarnya mobil ini. Standarnya mobil ini seperti ini. Nanti moga-moga aja optionnya juga bisa dijual di sini. Dan saya udah pernah ngeliat mobil ini di Tokyo Auto Salon. Di Tokyo Auto Salon itu ada versi Mugennya dan ada versi Honda Racingnya. Ternyata mobil ini kalau dimodifikasi itu keren sekali. Jadi ini buat orang-orang yang suka modifikasi, ini juga bisa menjadi bahan modifikasi yang keren. Namun menariknya, kalau kita melihat bentuk mobil seperti ini, pasti kan bayangan kita, ini anak muda nih pasti nih yang beli mobil ini. Yang menariknya, di Jepang, pembeli-pembeli awal dari Prelude ini itu adalah yang usianya mungkin di atas 40 atau 50 tahun. Loh, kenapa? Disinyalir pembeli-pembeli di usia itu adalah mereka yang pada saat Prelude dari generasi 1 sampai generasi 5 hadir itu, mereka di masa mudanya ketika mereka hanya bisa memimpikan Prelude. Dan ketika mereka secara finansial sudah mapan di tahun 2000-an, Prelude sudah tidak ada lagi. Baru sekarang Prelude hadir, dan walaupun di awal itu memang generasi yang umurnya lebih tinggi, tapi Prelude ini juga kemudian menarik banyak pembeli-pembeli muda berikutnya, bahkan ya di Amerika sampai kehabisan stok saking membanjirnya. Bahkan salah satu teman saya, Honda Projeson, kalau Anda ingat itu pernah ke Indonesia, kita pernah ketemu di Mandalika. Dia punya Honda Civic Type R FL5, itu sampai dijual untuk digantikan dengan Prelude ini, dan menurut dia itu salah satu keputusan yang baik dan dia sangat enjoy dengan Prelude-nya gitu ya. Jadi buat generasi-generasi yang udah di atas umur 40 tahun mungkin kita tahu bagaimana legendarisnya Prelude zaman dulu, tapi pada saat waktu itu mungkin kita nggak bisa ngebeli, dan di Indonesia pun tidak pernah Prelude itu dimasukkan secara resmi, hanya oleh importir umum, dan tiba-tiba sekarang Prelude hadir lagi. Penggerak yang dimiliki Prelude hanya ada satu varian di dunia, yaitu 2000 cc hybrid. Jadi yang menggerakkan mobil ini ada dua, satu dari mesin bensin 2000 cc 4 silindernya, dan yang satu lagi adalah dari motor listrik yang menggerakkan dua roda depan. Dan sama seperti hybrid Honda lainnya, mobil ini memiliki tenaga dari motor listrik yang lebih besar dibandingkan tenaga dari mesin bensinnya. Dari motor listriknya itu ada tenaga mencapai 184 PS. Sedangkan dari mesin 2000 cc 4 silinder Atkinson cycle-nya itu tenaganya 139 PS dan torsinya 177 Nm. Di combine, mobil ini menghasilkan 203 PS dan torsi 315 Nm yang menghasilkan angka 0 sampai 100 km per jam. Klaimnya di luar negeri itu di sekitar 8,2 detik. Nah, tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi eCVT. Jadi transmisi yang menyerupai karakternya menyerupai CVT, tapi itu dedicated dibuat untuk sistem hybridnya Honda, tidak lagi memakai belt, benar-benar fully electric di sana. Namun yang istimewa di Prelude ini adalah sistem S Plus Shift. Nah, ini adalah perpindahan gigi secara virtual yang membuat Anda
berkendara dengan mobil ini seolah-olah dia memiliki transmisi konvensional dengan banyak gear. Nah, mungkin kita pernah mendengar yang serupa seperti itu, seperti yang ada di mobil listrik. Kalau kita bisa sebut ada Hyundai Ioniq 5N di situ yang juga pakai virtual gear shift. Tapi karena Prelude ini dia punya mesin bensin, engineer dari Honda memanfaatkan mesin 4 silinder ini untuk menambah feel berkendaranya. Jadi pada saat kita memakai S plus shift, mesin ikut menyala sesuai dengan RPM yang ada di virtual gear shift-nya, dan dia bisa seperti rev matching ketika kita downshift, dan ketika kita upshift juga ada hentakannya seperti kita berganti gigi di transmisi otomatis atau dual clutch, yang membuat pengendara itu jadi lebih mudah menyatu dengan mobilnya karena lebih terasa feelingnya, dan itulah yang menambah keasikan berkendara mobil ini. Mobil ini mungkin bukan juaranya kecepatan, tapi mobil ini bisa memberikan keasikan pada saat kita mengendarainya karena teknologi yang dibuat oleh Honda. Hybrid dibuat untuk performa yang baik, konsumsi bahan bakar yang lebih baik, tapi Honda memakai teknologi S plus shift lagi untuk menjaga supaya joy of drivingnya itu tidak terkompromi. Satu yang menarik dari Prelude adalah mobil ini menggunakan kaki-kaki dari Type R FL5. Jadi banyak sekali kemiripannya, termasuk ini juga big brake kitnya, dan dia juga sudah dilengkapi dengan adaptive suspension. Jadi suspensinya akan berubah kekerasannya sesuai dengan mode berkendara yang dipilih. Tapi secara wheelbase, mobil ini lebih pendek sekitar 135 mm daripada Civic Type R. Jadi mobil ini akan memberikan karakter lincah yang unik gitu ya. Karena walaupun Civic Type R itu juga sangat baik dalam menikung, tapi kebanyakan performa menikung di FL5 itu disebabkan oleh grip yang luar biasa dari bannya. Sedangkan ini ban yang dipakai bukan ban yang gripnya seperti Type R, dan ukurannya pun lebih kecil. Kalau Type R itu ukurannya sampai 265 mm, sedangkan ban ini adalah 235 mm. Tapi mobil ini akan mendapatkan kelincahannya dari wheelbase-nya yang lebih pendek, serta mobil ini memiliki fitur yang disebut Honda sebagai Agile Handling Assist. Jadi ada sejumlah sensor dan sistem komputer di situ yang selalu memantau kecepatan secara individual dari keempat roda dan melakukan intervensi yang diperlukan untuk membuat mobil itu menikung dengan lebih baik. Itu adalah salah satu cara Honda untuk membuat mobil ini terasa sporty dan terasa natural, serta membuat pengemudinya lebih gampang menyatu dengan mobilnya. Saya belum pernah mencoba sendiri, tapi rekan saya di Auto Driver, Bimo, itu udah pernah coba pada saat ke Jepang, ke Japan Mobility Show tahun 2025, dan dia bilang bahwa dia tidak expect Prelude itu seenak itu rasa berkendaranya, dan teknologi-teknologi elektronik yang digunakan itu membuat mobil itu terasa lebih mudah untuk menyatu dengan drivernya dan sangat mengasihkan buat dikendarai. Itu harus saya tes langsung, tapi belum bisa sekarang karena mobilnya sendiri baru ada di bulan Mei 2026. Nah, bagian atas ini juga ada hal yang menarik karena kita bisa lihat di sini ada dua garis di kanan dan di kiri, dan ini seperti konturnya lebih tinggi yang di sisi kanan dan sisi kiri itu adalah detail halus yang biasanya ada di mobil sport. Biasanya itu untuk meninggikan ruang kepala ya, walaupun kalau di sini kita lihat ada pengaruhnya juga. Jadi kelihatan di bagian plafonnya itu di atas driver dan passenger itu sedikit lebih tinggi. Ya mungkin nggak secara signifikan, tapi ini menambah kesan kekar dari mobil ini. Belum lagi kalau kita lihat di bagian kap mesinnya juga ini ada lekukan-lekukan yang membuat mobil ini berpotensi untuk terlihat feminin, tapi dengan adanya lekuk-lekukan ini membuat dia terlihat lebih berotot, dan hasilnya adalah mobil elegan yang kelihatan berkarakter dan kekar. Prelude ini konfigurasinya adalah 2+2. Jadi di belakang ini bisa buat orang dewasa asal tingginya nggak sampai 150 cm. Kalau buat yang 177 cm seperti saya ya bukan tempat yang menyenangkan karena kita harus nunduk seperti ini. Tapi ya memang Prelude diciptakan bukan buat dinikmati di belakangnya, tapi di bagian
depannya. Jadi dia kursinya tuh bukan elektrik ya, dia manual, mekanikal, dan ini dia tidak bisa secara otomatis balik ke posisi awal. Ya karena ini memang bukan mobil diciptakan untuk praktis masuk keluar di belakang. Nah cuman di depan, wah disinilah seharusnya pemilik Prelude berada. Kalau Anda lihat dari dashboardnya, desain ventilasi AC-nya, kemudian entertainment system dan instrumen, ini terlihat sekali banyak terinspirasi oleh Civic Type R FL5. Bentuk setirnya cuman ya flat bottom, kemudian jaring-jaringnya di sini, pengontrol AC-nya. Ini benar-benar sangat mirip dengan Civic Type R, tapi untuk transmisinya dia model seperti ini. Jadi dia otomatis. Dan ketika kita nyalakan, ya ada perbedaan desain juga di instrumennya, serta untuk setir ini sudah bisa tilt dan teleskopik, dan posisi nyetirnya wow. Ini ergonomis sekali dan visibilitasnya juga luas. Nah, ada bedanya antara si Prelude yang dimasukkan oleh importir umum, yang artinya itu adalah spek Jepang, dengan spek Indonesia. Yang pertama, speedometernya ini tidak hanya 180 km per jam lagi, tapi dia sudah bisa 220 km per jam, jadi top speednya juga tidak dibatasi 180 km per jam seperti yang spek Jepang. Kemudian untuk radio, dia bisa full ininya. Tuh, dia bisa sampai 108,0 FM, tidak hanya sampai 94,9 FM, karena ini sudah disesuaikan dengan radio Indonesia. Sistem Honda Sensing juga itu sudah standar di versi APM ini. Jadi di sini ada sistem kamera yang memantau ke depan, dan uniknya ini sistem ADAS-nya tidak menggunakan sonar karena di bagian depan itu logo Hondanya agak tidur ya. Jadi bukan tegak yang biasanya itu tempat buat menyembunyikan sonar gitu ya, tapi Honda mengklaim bahwa hanya dengan sistem kamera seperti ini, karena sudah canggih, itu bisa memberikan performa seperti adaptive cruise control dan lane keep assist tuh yang sama halusnya dengan seperti menggunakan sensor. Tapi ini juga nanti harus kita coba, dan pengontrol untuk ADAS-nya ini ada di setir. Rem parkir udah elektrik, dan ini adalah tombol yang saya bilang tadi, S+. Jadi ketika kita masukkan tombol S+ ini, dia berubah modenya menjadi virtual gear shift. Dan mode S+ ini bisa dilakukan di berbagai mode. Jadi di sini kan ada comfort, ada GT, ada sport. Nah, baik di comfort, di GT maupun di sport kita bisa masukkan S+, dan karakter S+ di tiap mode itu juga berbeda-beda. Ini yang membuat Anda bisa memilih banyak sekali mode berkendara yang sesuai dengan keinginan Anda. Tapi secara umum ketika kita pilih S+, selain mendapatkan virtual gear shift, kita juga mendapatkan kurva torsi yang lebih tinggi dibandingkan kalau kita tidak pakai S+. Dan untuk mengganti gigi kita gunakan pedal shift. Dia bisa mensimulasikan sampai 8 speed. Jadi gearboxnya seolah-olah 8 speed sekuensial. Untuk entertainment systemnya ini juga bisa melihat sejumlah hal berkaitan dengan hybrid di sini. Anda bisa lihat power flow-nya. Dia juga sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Bahkan dia juga sudah dilengkapi dengan Google Assistant. Nah, trip komputer segala macam itu standar, dan ketika kita mengubah mode berkendara, maka desain dari instrumennya juga berubah. Bahkan kalau kita gunakan S+, mesin langsung menyala dan dia langsung berubah menjadi RPM di sini. Jadi kelihatan tampilan yang lebih sporty. Nah, ini lucunya pada saat netral atau bahkan pada saat P, ini tidak bisa di revving tuh nggak bisa. Tapi nanti begitu kita pakai gigi satu, kita jalan, dia mulai natural seperti mesin biasa. Joknya sendiri ini unik ya, dia seperti menyatu antara headrestnya ini semua seperti menyatu, tapi sebenarnya kita masih bisa mengatur ketinggian dari headrest ini. Nah, jadi unik gitu ya. Desainnya seperti desain
jok terintegrasi, tapi ternyata dia bisa dinaik turunkan untuk headrestnya sehingga didapat posisi yang menyenangkan. Ini posisi nyetirnya sih enak sekali. Gear shift pedal shiftnya juga. Dan di sini materialnya dia pakai soft material. Kemudian di sini juga materialnya juga berkualitas dengan jahitan Prelude di sini, jahitan asli. Dan kursinya ini paduan antara leather dengan warna beige di sini, dan di sini warna biru tua ini ya, sebenarnya ini biru tua. Di sini masih ada laci, nggak terlalu besar sih di sini. Kemudian di sini ada laci juga, nggak terlalu besar juga, tapi di sini ada wireless charging, ada 2 buah USB-C slot, dan masih ada penyimpanan serta cup holder, masih ada 2 di tengah dan ada 2 di masing-masing pintu, masing-masing pintu 1, jadi ada 2 total. Jadi untuk kepraktisannya masih lumayan oke untuk sebuah mobil coupe, walaupun untuk bagian belakang ya kalau orang dewasa di atas 160 cm mungkin lebih bagus di belakang buat barang aja ya, karena untuk penyimpanan barangnya ini besar sekali nih. Kita lihat deh. Ini kita buka di sini. Oh ya, ini by the way ini tulisan Hondanya, jadi bukan logo Honda lagi di belakang tapi tulisan Honda. Dan ini selain Prelude itu di Honda Pilot ya di Amerika. Lihat ini gede sekali bagasinya, dan ini juga masih bisa dilipat kalau misalnya kita kurang besar. Dan dia lumayan rata ya. Ya di sini memang agak naik dikit, dan di sini masih ada tempat buat ya naruh sedikit barang-barang. Di sini ada partisinya. Dia tidak ada ban serep lagi, tapi dia dilengkapi dengan tire repair kit. Tapi untuk sebuah mobil coupe ini besar loh. Anda bisa berdua dengan pasangan mau liburan, dan ini bisa sampai koper berukuran besar pun bisa masuk ke dalam mobil ini. Yaitu salah satunya karena konfigurasi yang liftback ini membuat akses dan kelegaan bagasinya itu optimal. Ada 4 warna dari Honda Prelude ini yang Anda bisa pilih di Indonesia. Ada putih mutiara yang seperti ini. Kemudian ada yang merah seperti ini. Dan juga ada 2 lagi yaitu hitam dan biru. Nah, biasanya saya jarang mereview kursi kiri, tapi ini ada yang lumayan spesial juga di mobil ini. Jadi ternyata bolster di jok kiri dan jok kanan itu berbeda. Yang ini lebih lebar, yang ini lebih ketat. Jadi ini untuk driver itu rasanya lebih dipeluk gitu oleh kursi. Kalau nikung-nikung segala itu lebih terikat oleh kursi, tapi sedangkan di penumpang dibuat lebih lebar supaya mengakomodir mungkin yang badannya lebih subur, mungkin yang gizinya lebih baik, butuh space lebih besar. Nah ini di bangku kirinya bisa. Jarang-jarang loh ada mobil bangku kanan dan bangku kiri itu lebar bolsternya itu atau keketatan bolsternya itu berbeda. Tapi ini di Prelude itu di Prelude ini itu terjadi. Satu sebenarnya yang agak saya sayangkan dari Prelude itu adalah pintunya tidak frameless. Jadi dia pintunya masih menggunakan frame seperti biasa. Akan terlihat lebih sporty lagi kalau misalnya dia frameless. Tapi ya nggak menutupi fakta bahwa mobil ini adalah salah satu coupe Honda yang paling keren bentuknya, yang teknologinya juga paling canggih. Bahkan untuk S Plus gear shift itu atau virtual gear shift itu adalah yang pertama kalinya diterapkan di mobil Honda. Dan balik lagi ke harganya. Dengan harga jauh di bawah Civic Type R, artinya mobil ini di Indonesia memberikan value for money yang baik dibandingkan kalau kita membeli Prelude ini entah di Jepang atau di Amerika atau di negara-negara lain di mana harganya setara dengan Type R atau bahkan lebih tinggi. Tapi kita sama-sama tunggu kehadiran mobil ini di bulan Mei, di mana pemesan itu akan mendapatkan delivery pertama di bulan Mei. Dan bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan mobil ini, Anda bisa langsung melakukan pre-book mulai dari tanggal 23 Januari 2026. Dan ya seperti saya tadi bilang, jumlahnya tidak akan banyak karena kuota yang sangat terbatas. Dan
ini adalah mungkin kesempatan yang menarik bagi Anda yang pecinta Honda atau bahkan yang mengidamkan Prelude dari zaman dulu, atau Anda yang sekedar mengidamkan coupe 2 pintu dengan harga yang tidak terlalu tinggi tapi mengasihkan, bisa dibawa di dalam kota, bisa dibawa jalan jauh dan juga stylish. Dan luar biasa, salut buat Honda Prospect Motor yang bisa memasukkan mobil ini sangat cepat, bahkan menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Dan tentunya pada saat nanti mobil ini sudah ada unitnya di Indonesia, saya tidak sabar untuk mengetesnya. Jadi kita bisa mengetes secara langsung apa benar keasikan berkendaranya itu seperti yang dirasakan jurnalis-jurnalis di luar negeri yang memuji mobil ini, berapa figur performa sesungguhnya, berapa konsumsi bahan bakarnya, dan bagaimana rasanya mengendarai mobil ini setiap hari dalam jangka yang cukup panjang. Tapi itu nanti pada saat mobil ini sudah meluncur secara resmi. Oke, jadi begitu aja spek Indonesia atau spek resmi dari Honda Prospect Motor untuk Honda Prelude ini. Mobil ini tidak akan tampil di IMS sayangnya karena unit ini akan balik ke Jepang, tapi Anda bisa bertemu lagi mobil ini di bulan Mei 2026. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum, follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, dan untuk keterangan lebih lanjut mengenai Prelude ini mungkin nanti Anda bisa ke website atau Instagram Honda Indonesia. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.